Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sofian, Mewan saya dan MN, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Keuangan dengan judul Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi seminar Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, kasih kesempatan kami untuk memperkenalkan anggota tim kelompok kami. Nama saya Dasma Poena Lubis dengan NIM 242450. Saya Melona Faizaros dengan NIM 6424163. Saya Siprianus Ngongo Dedikiku dengan NIM 642422157. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian yang pertama yaitu pasar modal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, Universitas Bina Sarana Informatika menyelenggarakan kegiatan seminar pasar modal yang terintegrasi dengan kunjungan ke BSI Kaliabang. Kegiatan ini dirancang dalam dua agenda utama yang saling melengkapi. Agenda pertama adalah seminar literasi pasar modal yang membahas konsep dasar pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta pengenalan berbagai instrumen investasi di pasar modal. Seminar ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis agar mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai dunia investasi. Objek kedua yaitu Bursa Efek Indonesia. Agenda kedua adalah kunjungan langsung ke Bursa Efek Indonesia yang bertujuan memberikan pengalaman praktis dan wawasan nyata kepada mahasiswa mengenai aktivitas pasar modal. Melalui kunjungan ini, mahasiswa dapat melihat secara langsung mekanisme perdagangan efek, peran pelaku pasar modal, serta sistem yang digunakan dalam proses transaksi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami pasar modal secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan konsep yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian. Lokasi pertama di kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang pada tanggal 6 November 2025 dari jam 1 sampai selesai. Lokasi yang kedua, kunjungan ke Bursa Efek Indonesia di Jakarta dari pada tanggal 29 November 2025 waktu 7.30 sampai selesai. Pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dari perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Keberadaan pasar modal berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi karena mampu menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan serta sarana investasi bagi masyarakat. Dalam manajemen keuangan, pasar modal memegang peranan penting sebagai sumber pembiayaan dan sarana penilaian kinerja perusahaan. Manajer keuangan memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh dana guna membiayai investasi, memperluas usaha, dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, pergerakan harga saham di pasar modal menjadi indikator penting dalam menilai dan reputasi perusahaan di mata publik. Perkembangan perekonomian global dan nasional yang semakin dinamis menuntut masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan dan investasi. Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern adalah pasar modal, yang berperan sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang serta media investasi bagi masyarakat. Pasar modal memungkinkan perusahaan memperoleh sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha, sementara investor memperoleh peluang untuk meningkatkan nilai aset dan kesejahteraan finansialnya.
Oleh karena itu, keberadaan pasar modal memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan suatu negara. Pasar modal memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang, sarana investasi, serta sarana yang memperankan pemerataan kepemilikan perusahaan. Bagi perusahaan, pasar modal memberikan alternatif pandangan selain pinjaman perbankan bagi investor. Pasar modal menyediakan berbagai pilihan instrumen investasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan tingkat risiko masing-masing. Selain itu, pasar modal berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Perusahaan yang tercatat di bursa wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting secara terbuka kepada publik. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Kondisi pasar modal mempengaruhi keputusan manajer keuangan dalam menentukan waktu dan cara memperoleh dana, melakukan investasi, serta membagikan dividen. Pasar modal yang stabil dan efisien akan mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam melakukan ekspansi usaha. Pasar modal memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa dan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan literasi keuangan dan perencanaan keuangan jangka panjang. Melalui pemahaman pasar modal, mahasiswa dapat belajar mengelola keuangan secara lebih bijak serta mengenal investasi yang legal dan teredukasi. Bagi masyarakat secara umum, pasar modal menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui investasi yang aman dan terstruktur. Dengan adanya edukasi pasar modal, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari praktik investasi ilegal dan lebih percaya diri dalam berinvestasi di pasar modal. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan BI. Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan BI merupakan lembaga resmi yang menyelenggarakan perdagangan efek di Indonesia. BI berfungsi sebagai penyediaan sistem dan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisiensi. Melalui BI, transaksi jual beli saham dan instrumen keuangan lainnya dapat dilakukan secara transparan dan tero- terorganisir. Sebagai sebagai satu-satunya bursa efek di Indonesia, BI memiliki peranan penting dalam menjaga kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan pasar modal nasional. BI juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK, perusahaan sekuritas, dan lembaga penunjangan pasar modal lainnya. Bursa Efek Indonesia memiliki beberapa tugas dan peranan utama, antara lain penyelenggaraan perdagangan efek atau mengawasi aktivitas perdagangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menyediakan informasi pasar modal kepada masyarakat. BI juga berperan dalam memastikan keterbukaan informasi dari perusahaan yang tercatat di bursa. Selain itu, BI aktif dalam melaksanakan program edukasi dan sosialisasi pasar modal untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda. Program edukasi tersebut meliputi seminar atau pelatihan, serta kunjungan edukatif yang bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal secara lebih luas dan mendalam. Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan BI menjelaskan bahwa perilaku pemodalan di pasar modal sangat dipengaruhi oleh tujuan investor, tingkat pengetahuan, toleransi risiko, serta kondisi fisiologis investor. Perilaku pemodalan ini
Perilaku pemodalan ini tercermin dari cara mereka mengambil keputusan dalam membeli atau mendalam atau menjual instrumen investasi di pasar modal. Secara umum, BI mengelompokkan perilaku modal berdasarkan pola pengambilan keputusan dan jangka waktu investasinya. Lanjut di sini ada profil risiko merupakan gambaran tingkat toleransi seseorang terhadap risiko investasi, yaitu dipengaruhi oleh tujuan investasi, jangka waktu atau kondisi keuangan, dan sikap fisiologis terhadap risiko. Secara umum, profil risiko dibagi menjadi satu, dibagi menjadi tiga, yaitu satu, konservatif, yaitu menghindari risiko tinggi, lebih memiliki investasi yang aman dan stabil. Dua, moderat, yaitu siap menerima risiko dalam batas tertentu untuk memper, untuk memperoleh imbalan hasil yang lebih baik. Tiga, agresif, yaitu berani mengambil risiko tinggi dalam potensi keuntungan yang lebih besar. Mengetahui profil risiko dari sendiri penting agar investor dapat memiliki instrumen investasi yang sesuai dengan menghindari keputusan yang tidak sejalan dengan kemampuan finansial. Investasi di pasar modal memiliki berbagai risiko yang perlu dipahami oleh pemodal. Antara lain, satu, risiko pasar, yaitu risiko akibat fluktuasi, risiko akibat fluktuasi harga saham yang dipengaruhi kondisi ekonomi dan sentimen pasar. Dua, risiko likuiditas. Risiko risiko sulitnya menjual saham karena me- minimanya transaksi di pasar. Tiga, risiko bisnis, yaitu risiko yang berasal dari kinerja dan operasional perusahaan. Empat, risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak dapat dihindari karena pengaruh kondisi ekonomi makro. Empat, risiko non-sistematis, yaitu risiko yang dapat diminimalkan melalui diversifikasi portfolio, yaitu lima, risiko psikologis. Lanjut, di sini ada struktur pasar modal di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga dan pelaku yang saling terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK, Lembaga Pengawasan dan Regulator Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan BI, Penyelenggaraan Perdagangan Efek. Tiga, lembaga clearing dan penjaminan atau disebut dengan KPI, menjamin menyelesaikan transaksi efek. Empat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau disebut dengan KESI. Itu menyimpan dan menyelesaikan transaksi efek secara elektronik. Lima, perusahaan efek atau sekuritas, perantaraan jual beli efek antara investor dan bursa. Emiten perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal. Investor atau disebut dengan pemodalan pihak yang melakukan investasi di pasar modal. Lanjut, di sini ada mekanisme perlindungan investor. Perlindungan investor di pasar modal dilakukan melalui penerapan prinsip keterhubungan informasi, edukasi dan literasi keuangan, serta mengawaskan terhadap praktik perdagangan yang tidak wajar. Investor juga dilindungi melalui sistem
pelaporan dan pengaduan jika terjadi pelanggaran. Pengertian analisis fundamental merupakan metode analisis dalam investasi yang digunakan untuk menilai nilai intrinsi suatu perusahaan dengan cara mempelajari kondisi keuangan, kinerja perusahaan, serta faktor ekonomi dan industri yang memengaruhinya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah harga saham suatu perusahaan berada pada kondisi indifalen atau disebut dengan harga lebih rendah dari nilai sebenarnya, atau over overfallen atau disebut dengan harga lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Dalam analisis fundamental, investor melihat pengaruh tidak hanya melihat pergerakan harga saham, tetapi juga menilai laporan keuangan perusahaan, pro- prospek bisnis, kualitas manajemen, serta kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, analisis fundamental umumnya digunakan untuk investasi juga menegak hingga hingga jangan menegak hingga jangka panjang karena berfu- karena berfokus pada kinerja dan pertumbuhan perusahaan secara menyeluruh. Oke, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan tipe-tipe tren di pasar modal. Yang pertama, uptrend atau tren naik, yaitu kondisi ketika harga bergerak naik secara bertahap, ditandai dengan puncak atau high dan lemah atau low yang semakin tinggi. Uptrend menunjukkan dominasi pembeli atau bullish. Yang kedua, downtrend atau tren turun. Kondisi ketika harga bergerak turun ditandai dengan puncak dan lemah yang semakin rendah. Downtrend menunjukkan dominasi penjual atau buyers. Yang ketiga ada sideways, yaitu tren mendatar. Ketika harga bergerak dalam rentang tertentu tanpa arah yang jelas, sideways menunjukkan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Tipe tren berdasarkan jangka waktu. Tipe tren jangka pendek atau short trend yaitu terjadi dalam waktu singkat atau harian hingga mingguan. Sering dimanfaatkan trader. Yang kedua, tren jangka menengah atau bisa disebut medium term trend. Terjadi dalam beberapa minggu hingga bulan. Cocok untuk swing trader. Yang ketiga ada tren jangka panjang atau long term trend. Terjadi jika terjadi dalam terjadi jangka pendek short term yaitu terjadi dalam waktu singkat harian mingguan, sering dimanfaatkan trader. Tren jangka menengah atau medium trend terjadi dalam beberapa minggu hingga bulan. Cocok untuk swing trader. Trader jangka panjang atau long trend terjadi dalam waktu lama, bulanan hingga tahunan. Umumnya diperhatikan investor jangka panjang. Oke, di sini kita bisa lihat pada slide ini ditampilkan galeri penelitian yang berisi dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan seminar dan kunjungan edukatif. Foto-foto tersebut menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti pemaparan materi seminar pasar modal dan bursa efek Indonesia. Disertakan dokumentasi bersama narasumber dan peserta. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai pasar modal dan bursa efek Indonesia, baik secara teori maupun praktik. Lalu di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan dari pasar modal dan bursa efek Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan dan rangkaian kegiatan seminar pasar modal serta kunjungan ke Bursa Efek Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian dan manajemen keuangan modern. Pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana bagi perusahaan, tetapi juga sebagai media investasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan kekayaan dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Kegiatan seminar literasi keuangan dan kunjungan langsung ke BI memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif kepada mahasiswa mengenai mekanisme kerja pasar modal, peran lembaga-lembaga pendukung seperti OJK, KSA, dan KPI, serta pentingnya keterbukaan informasi dan perlindungan investor. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Sofian dan teman-teman. Terima kasih.